Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra. Pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang hasil dan nilai kebudayaan masyarakat Prasara. Kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para pelajar semua, kita mulai saja materinya, yaitu hasil dan nilai kebudayaan masa pra-aksara. Kemarin kita membahas tentang materi-materi di hasil kebudayaan masa pra-aksara. Kita lihat hasil dan nilai kebudayaan masa pra-aksara. Para pelajar semua, para sahabat semua, sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga loncengnya. Oke, kita mulai saja. Para pelajar semua, materi yang sudah disampaikan pada saat kemarin di video sebelumnya, ada penemuan, ada peralatan yang terbuat dari batu dan tulang, ada teknik pembuatan alat dan dibuat dari batu, pembuatan tempat tinggal, pengolahan logam, ditambah dengan sistem kepercayaan, penguburan jenazah, dan benda-benda pemujaan. Para pelajar semua, para sahabat semua, kita mulai saja ke nilai kebudayaan pra-aksara. Para pelajar semua, para sahabat semua, ada juga di sistem kepercayaan penguburan jenazah. Kita lihat saja dulu penguburan jenazah. Penguburan jenazah pada masa zaman itu, masa pra-aksara, mereka melakukan ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi masyarakat ini mengenal sistem penguburan bagi orang yang meninggal. Sistem penguburan pada masa ini, penguburannya yaitu penguburan primer dan penguburan sekunder. Kita lihat, ada yang disebut dengan penguburan primer atau penguburan langsung. Dalam sistem penguburan ini, mayat hanya dikubur sekali dalam tanah, atau juga dalam sebuah wadah seperti kendi, gerabah, atau peti batu. Yang kedua, ada penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung. Para pelajar semua, penguburan tidak langsung ini, dalam sistem ini mayat itu dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya digali kembali dan kerangka ini diambil untuk dibersihkan kemudian. Terus diletakkan dalam wadah berupa tempayan atau yang disebut dengan sarkofagus, dan dikuburlah kembali disertai upacara penguburan. Para pelajar semua, sarkofagus itu kubur batu atau tempat penyimpanan mayat yang tinggal tengkoraknya. Sarkofagus ini kita lihat gambarnya. Para pelajar semua, kita lanjutkan lagi dari sistem kepercayaan, nanti kita lanjutkan ke nilai kebudayaan masa pra-aksara. Ini masih ada materinya, yaitu benda-benda pemujaan di masa pra-aksara dalam sistem kepercayaan. Benda-benda yang mereka percayai, benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan, masyarakat pada masa ini, masa pra-aksara, mereka membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Roh nenek moyang itu jadi ada salah satu pimpinan atau kelompok, ketua kelompok meninggal, terus dikremasi, diawetkan, dan dianggap roh nenek moyang sehingga mereka puja, sembah. Ada benda-benda pemujaan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, seperti kekuatan benda-benda gaib dan juga kekuatan alam. Benda-benda gaib seperti batu, pohon, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda pemujaan ini mulai muncul pada zaman Megalitikum. Oleh karena itu, benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Nah, benda-benda tersebut seperti menhir, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Nah, ini ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, punden berundak itu batu berumpak-umpak ya, dan juga ada kubur batu. Ini dijadikan tempat pemujaan. Jadi
orang yang meninggal yang dianggap mempunyai kekuatan pada masa hidupnya atau sebagai pemimpin atau pimpinan suku, mereka sembah kembali sehingga dijadikan roh nenek moyang. Para pelajar semua, lanjutkan ke materi berikutnya. Nilai kebudayaan masa praaksara. Ada 3 poin. Pertama, kreativitas masa praaksara. Kita lihat kreativitasnya apa? Ini berkaitan dengan kemampuan manusia pada masa praaksara, yaitu menciptakan teknologi yang sangat sederhana. Apa saja nilai kreativitas manusia ini pada masa praaksara? Dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Misalnya, manusia ini membutuhkan alat untuk memotong. Motong apa? Motong dahan pohon atau daging. Nah, manusia menciptakan alat semacam pisau terbuat dari bahan dari batu untuk memotong. Biasanya batu-batu pipih atau batu-batu tipis. Nah, dengan mengenali kondisi alam, mereka belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. Apa yang mereka buat ini kita lihat, mereka membuat serpian-serpian batu untuk alat memotong. Ini ada gambarnya. Silahkan dilihat nih gambarnya. Para pelajar semua, kita lanjutkan lagi. Ini kreativitasnya, mereka membuat alat seperti pisau terbuat dari batu. Yang kedua, nilai kebudayaan masa praaksara. Kebudayaan masa praaksara itu mereka menjaga lingkungan alam. Menjaga lingkungan alam. Pertama, mereka memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan makanan. Ini manusia sangat bergantung kepada alam. Oleh karena itu mereka cenderung turut menjaga lingkungan alam. Sebelumnya manusia purba masa praaksara itu nomaden, artinya berpindah-pindah. Nah, setelah itu masuk ke bercocok tanam, mereka juga mulai membuat tempat tinggal semi-sedenter. Nah, ketergantungan kepada alam ini berbentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa praaksara. Manusia pada masa ini cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapat makanan. Para pelajar semua, pada masa ini, dalam masa sebelumnya, masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselarasan alam. Contohnya masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan Jambi, suku Baduy di Banten, dan kalau di daerah Garut ada di Kampung Dukuh, itu suku Salam di sana. Nah, ini mereka masih menjaga lingkungan dan tidak mau kontaminasi peradaban kehidupan sosial yang tidak sesuai dengan mereka. Ini gambarnya suku Baduy, suku Anak Dalam juga. Oke, para pelajar semua, dilanjutkan lagi. Terakhir, ada hubungan sosial yang harmonis di masa praaksara. Hubungan yang harmonis, kita lihat. Nah, masyarakat pada masa praaksara ini hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya sosial di dalam masyarakat. Ada upacara penguburan yang menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lainnya. Mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan masyarakat dengan adanya pembagian tugas yang jelas. Artinya, para kaum laki-laki mencari makanan dan berburu, kaum perempuan menjaga makanan, bahkan menjaga tempat tinggalnya. Nah, itu para pelajar semua, para sahabat semua, materi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dari kehidupan masyarakat praaksara, nilai kebudayaannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Sebelum ditutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga loncengnya jangan lupa. Mudah-mudahan mendapatkan video terbaru dari channel Hendra Andra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.